Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang kemarin ini hadir lagi ke podcast saya ya, yang namanya itu Alhamdulillah. Sukron Zulfikor ya. Sukron Zulfikor ya. Sukron Zulfikar ya. Sukron Zulfikor Instagramnya ya Di Instagram Sukron Zulfikar. juga. Ya. Nama aslinya Sukron. Sukron saja. Masih dalam tahap sekarang ini masih belum ada perubahan. Masih belum ada perubahan. Karena belum ada calon. Nanti setelah ada calon saya akan ubah. Diubah apa itu? Sukron Family. Sukron Family. Oke. Untuk Bang Sukron, mungkin nggak penonton sudah tahu ini alumni mana, mungkin sudah tahu nih masih sekarang ada di mana mungkin ya. Sekarang saya mau membahas tahfidzul Quran ya. Ini karena Bang Sukron ini pengalaman juga di tahfidzul Quran di Alhamdulillah. pesantrennya ya. Mungkin sudah hafal semua, mungkin sudah 31 juz. 31 juz apa 30? 30 juz ya. Kita 31 juz. Cuma mau nanya-nanya sama Bung Sukron, sulitnya di mana ketika mau jadi tahfidzul Quran, tahfidz. Sulitnya di mana coba? Sulitnya dan mudahnya di mana gitu. Mungkin bisa diceritakan sama Bung Sukron ini. Ya, sebelum saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Agar tambah barokah. Oke, amin, Karena amin, amin. sesuatu yang tidak dimulai dengan Bismillah itu kurang barokah. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Seperti Ya. itu di dalam kitabnya itu. Maaf ya tadi gak ada bismillahnya saya mungkin. Makanya saya tambahkan di Iya. sini. Oke, Bung Sukron. Oke, lanjut. Ya, saya itu ya kembali saya alhamdulillah oleh Allah ditakdirkan untuk bisa menghafalkan kalam-kalamnya, Oke. kalam Allah yakni Al-Quran, dan saya sekarang itu masih bergelut dengan Al-Quran. Sekitaran 7 tahun saya bergelut dengan Al-Quran. Insya Allah, udah lama banget Pak. Karena mah kalau bicara Al-Quran ini kalau sambil merokok ini tidak Iya. saya taruh dulu. Sebenarnya kalau menghafal Quran itu sebenarnya gampang. Gampang, menghafalnya gampang. Menghafalnya gampang. Karena Allah sudah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Yani Allah telah menggampangkan Al-Quran untuk dihafal. Itu sudah dijelaskan di dalam kitab Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, Imam At-Tabari. Oke. Jadi kalau tidak salah di dalam kitab At-Tabari itu maksud dari walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Yani Allah itu sahalna lafzahu. Yani Allah menggampangkan lafadznya dan juga memudahkan untuk menghafalkan. Antara Ibnu Katsir atau Tabrani itu redaksinya berbeda namun pemahamannya hampir sama. Allah memudahkan lafadznya dan maknanya, dan Allah juga memudahkan untuk menghafalkan kalamnya. Bagi siapa Allah memudahkan untuk menghafalkannya atau memahami maknanya, itu di dalam tafsir dijelaskan liman arada hifdzah, bagi orang yang ingin menghafalkan. Jadi kalau orang itu benar-benar ingin menghafalkan Al-Quran, maka Allah akan mudahkan dia untuk menghafal. Kalau orang itu ingin memahami makna Al-Quran, maka Allah akan mudahkan ia dalam memahami makna Al-Quran. Sebenarnya menghafal Quran itu gampang. Yang sulit itu murojaah. Murojaah. Kalau murojaah itu tidak ada akhir. Akhirnya itu ketika nanti kita sudah mati. Itu tidak boleh kita murojaah. Bukan tidak boleh, tidak lagi murojaah. Kalau masih hidup itu harus murojaah. Yang sulitnya bukan menghafal, tapi murojaah. Oh, murojaah. Menghafal gampang. Menghafalnya mudah. Menghafal gampang, tapi murojaahnya yang sulit. Oh, berarti menghafal sama memahami makna itu memang mudah. Nah, kalau memahami maknanya itu kita
kita pahami Dikasih dulu ya, permudah, dimudahkan oleh Allah. dimudahkan oleh Allah ya. Tapi dalam murojaahnya yang sulit berarti ya. Murojaah, karena murojaah itu berkaitan dengan hawa, Oke. dengan hawa dan nafsu kita. Kalau murojaah itu kan keinginan diri kita sendiri. Iya. Keinginan kita. Kemudian kalau kita malas untuk murojaah, maka yang kita hafalkan, dulunya yang kita hafalkan itu akan mudah untuk hilang. Oh. Karena kata Nabi kalau hafal Quran itu gampang gampang lepas. Gampang lepas ya. Nah, hafalan Quran itu gampang lepas. Gampang diingat. Gampang lepas, bukan gampang diingat. Tapi gampang kalau sudah hafal itu gampang kembali untuk diingat kembali. Oh. Tapi Iya. cepat hilang juga. Cepat hilang. Kalau jarang murojaah berarti ya. Kalau jarang murojaah itu cepat hilang. Jangankan 1 hari murojaah, tidak murojaah, 1 jam saja tidak murojaah itu akan ada yang hilang. Baik itu harakatnya ataupun hurufnya ada yang kurang. Makanya sulitnya kalau menghafal Quran itu dari situ. Sulitnya itu di murojaah kalau saya. Oke. Terus untuk Bung Sukron ini kok bisa ngambil jurusan di tahfidz? Alasannya kenapa sebetulnya? Kenapa kok bisa ngambil jurusan itu, fokus di tahfidz gitu? Kemarin itu kan saya sudah jelaskan ya. Kemarin itu saya mondok itu pertamanya di Darsi, kemudian saya pindah 3 tahun di daerah A, setelah itu saya pindah ke tahfidz. Nah, dari tahfidz itu sebenarnya itu keinginan diri sendiri. Sebenarnya keinginan diri sendiri karena ingin membawa keluarga saya itu kepada surga lah. Katakanlah surga. Karena orang yang hafal Quran itu bisa memberi syafaat terhadap keluarganya. Itu kira-kira berapa orang itu yang bisa dibawa Bung Sukron? Kan saya sempat dengar-dengar juga kan dari orang-orang tua gitu, katanya 7 orang gitu yang dibawa gitu. 10 orang. 10 orang. 10 orang. Itu yang milih tuh Bung Sukron atau gimana nanti pas di akhirat? Iya. Bung Sukron sendiri yang milih. Iya, nanti oleh Allah itu saya kalau hafal Quran bukan saya. Iya. Kalau orang yang hafal Quran itu nanti oleh Allah diberi otoritas untuk bisa memilih keluarganya siapa yang ingin dimasukkan ke surga. Oh iya. Karena dari Umamah dari Sayyidina Umar, barang siapa yang hafal Quran, menghafalkan Quran, maka dia bisa memberi syafaat terhadap keluarganya. Oh, oke. Itu dari Umamah dari Sayyidina Umar di dalam kitab Tibyan fi adabi hamalatil Quran, karangannya Imam Nawawi. Mungkin nanti saya bisa dijemput sama Bung Sukron mungkin nanti. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau saya terpilih berarti ya, pakai undian mungkin nanti. Perjuangannya itu saya kalau bicara tahfidz, saya itu teringat perjuangan awal pertama kali belum masuk tahfidz. Tapi saya mempunyai keinginan masuk tahfidz. Setelah itu saya hafalkan dulu 4 juz. Sebelum masuk tahfidz saya target harus hafal 5 juz. Itu memang persyaratan atau gimana? Bukan persyaratan, tapi dari diri saya sendiri. Oke. Harus saya ini diri saya mengucapkan pada diri sendiri, kalau saya nanti masuk tahfidz minimal saya harus hafal 5 juz. 5 juz. Tapi belum masuk tahfidz. Setelah itu saya hafalkan. Waktu itu saya masih sekolah SMA. Oh, oke. SMA. Ketika masuk SMA, saya itu bukan membawa LKS, tapi bawa Quran. Ke sekolah bawa Quran ya. Saking pengennya Quran. masuk tahfidz, oke. Saking pengennya masuk tahfidz, sekolah bawa Quran. Yang teman-teman itu nonton, kan itu ada di sekolah itu ada laptop. Oke. Ya, teman-teman nonton, saya tidak nonton. Saya bergelut dengan Quran ketika itu. Sekarang masih tetap. Alhamdulillah, doakan saya. Oke. Setelah itu, kemudian saya terus hafalkan terus sampai mata saya itu Saya bengkak ya. Bengkak. Sampai merah. Merah terus. Karena seringkali saya bergelut dengan Quran. Siang dari pagi itu saya bawa Quran ke sekolah madrasah, saya bawa Quran. Kemudian terus saya bawa Quran
saya baca Qurannya, belum masuk tahfidz, sampai mata saya itu berbengkak seperti itu. Nah setelah itu kemudian ada, menurut saya pikir dari sekarang ini cobaannya mungkin dari situ, cobaan. Setelah itu mbah, nenek Ini. nenek saya kan wafat, mati. Itu saya belum masuk tahfidz, belum masuk markas Quran, tapi saya itu menghafal dulu, menghafalkan Quran Sebelum dulu masuk. sebelum masuk. Setelah itu saya pikir itu cobaan. Coba. Nenek saya meninggal, kemudian saya pulang. Setelah selesai 7 hari, saya itu kembali lagi pondok. Tidak sampai 1 bulan, sekitaran 1 minggu, mbak saya meninggal lagi dari jalur ayah. Tadi kan dari jalur ibu, sekarang dari jalur ayah 2 kali. Saya itu, yang saya rasa ketika saya menghafalkan Quran itu ada 4 orang yang meninggal, yang semuanya itu dari keluarga saya. Pas Baik ketika menghafal Quran. dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu. Itu 4 orang. Itu sebelum saya masuk tahfidz Quran. Nah, setelah semuanya itu selesai, saya sudah hafal 5 juz waktu itu, dan semuanya telah saya lalui, yang meninggal itu sudah semuanya. Kemudian saya masuk ke tahfidz Quran. Cobaannya ya, berarti yang berat. Saya pikir itu cobaan sebelum masuk ke tahfidz berarti. Setelah masuk tahfidz, cobaannya tambah berat. Bukan dari pihak keluarga, tapi dari diri sendiri. Malasnya ada, itu kemudian bosannya ada, semuanya ada. Makanya setiap orang yang ingin masuk Quran, atau teman-teman yang mau menghafal Quran, kalau tidak terlalu siap jangan masuk. Kalau tidak siap untuk dohir batin jangan masuk. Karena saya khawatir kalau dia hanya mengandalkan kepintaran, tidak mengandalkan istiqomah, maka orang tersebut akan gagal dalam menggapai Quran. Untuk bisa menghafal Quran itu intinya harus istiqomah, harus kontinu. Kalau tidak kontinu itu bahaya, hafalannya bisa hilang. Saya juga punya teman Bung Sukron yang berhenti di tengah jalan, mungkin nggak kuat, nggak mampu mungkin gitu. Memang cobaannya berat ya berarti ketika. Makanya kata Ustadz saya itu, kalau orang yang menghafal Quran, cobaannya itu bukan dari hal-hal yang buruk saja, akan tapi dari hal-hal baik juga itu termasuk cobaan. Contoh, saya itu bergelut dengan Quran, menghafal Quran. Kemudian saya suka untuk membaca sholawat terus. Dan itu bisa jadi cobaan. Karena cobaan kalau tidak bisa dicoba dengan hal yang jelek, dicoba dengan hal yang baik. Bisa mengimbangi atau tidak. Andaikan nanti tidak bisa mengimbangi, Al-Qur'annya kalah, maka itu termasuk cobaan. Cobaan dengan yang baik. Banyak teman saya itu yang pertama ada yang masuk Quran, masuk tahfidz. Kemudian dia itu gemar membaca dalail. Dalail itu kumpulan sholawat. Dan dia itu istiqomah baca dalail, tapi Qurannya tidak ada. Qurannya itu hilang. Sampai sekarang Qurannya tidak didapat, dalailnya tidak didapat. Sama-sama nggak didapat kan? Memang berarti kalau dalam menghafal Quran cobaannya kalau nggak dari yang jelek, berarti dari yang baik berarti ya. Semua bisa dicoba, bisa menjadi cobaan. Hebat juga berarti setan ya. Wah, setan itu jago. Cerdiknya Masya Allah ya. Kalau tidak bisa dengan cara kasar, dengan cara yang halus. Setan. Iya. Bung Sukron berarti selama di sana berarti memang kayak banyak cobaannya pas menghafal Quran ya. Cuma saya acungi jempol sampai sekarang bisa bertahan berarti. Sudah berapa tahun menghafal Quran Bung Sukron? 7 tahun. 7 tahun. Udah wisuda? Sudah alhamdulillah ya. Tapi masih dalam proses penghalusan. Penghalusan. Ini masih belum halus.
hafalannya belum halus. Oh iya ya. Tapi mungkin nanti ke belakang kan kayak mungkin nanti ke belakangnya mungkin lebih istiqomah lagi, muskron Ini kayak dibaca lagi gitu. orang yang hafal Quran itu yang dikatakan benar-benar hafal itu bacanya itu seperti air yang mengalir. Ada kacekan, Ada kacikan sama ada sekali. kacekan. Itu dikategorikan orang yang hafal Quran kamil. Kamil. Oh, Ada yang belum kamil itu banyak. Ada orang hafal Quran itu masih buka tutup. iya. Itu hafalannya masih sebar. Ada yang hafal, ada yang tidak. Nah, kalau kamil itu seperti air mengalir. Terus, terus. Berarti memang nggak buka tutup lagi ya, berarti Nggak memang usah. harus terurusin berarti. Oh, Itu mungkin kategori temannya kamil. temannya Bung Sukron mungkin ada yang kamil mungkin. Ada, Ada ya. ada yang kamil. Bung Sukron masih belum kamil. Masih jauh dari Oh, harapan. dari harapan. Tapi sudah bisa diacungi jempol dan bisa bertahan sampai sekarang. Padahal cobaannya sudah kayak berliku-liku cobaannya gitu loh. Alhamdulillah cobaan itu alhamdulillah. Cuman diri ini masih belum siap untuk menerima hal-hal yang baru. Oh, apalagi nanti pas nikah ya, mungkin lebih kerepotan juga ya mungkin nanti pas Makanya nikah. itu. Hmm, Repotnya itu kebanyakan dari teman-teman saya itu cuman sudah hafal tapi belum lancar. oke. Sudah hafal tapi belum lancar. Hatam sudah. Kemudian dia itu menikah. Setelah menikah, dia itu kewalahan sendiri. Untuk memanage waktu itu dia kewalahan. Iya. Kalau sudah nikah ya. Nah, itu kalau hafalannya belum lancar itu jangan sok-sokan untuk menikah muda kalau belum lancar. Kalau Hmm, belum lancar hafalan Qurannya itu jangan sok-sokan untuk menikah. Nanti dia berpikir nanti setelah menikah saya akan ngaji, gini gini. saya akan ada waktu. Wah, kata teman saya yang sudah menikah itu sulit untuk mengatur waktu itu sulit. Dengan istri itu sulit, dengan istri, ya kan, dengan Iya. keluarga. Kemudian laki bekerja Ah, untuk mencari menafkahi. nafkah. Lah itu untuk murojaah Quran itu sulit. Bukan sulitnya, tapi karena dia itu capek, makanya dia pas tidak murojaah. Oh iya iya. Berarti memang lebih sulit pas udah nikah berarti ya. Kalau masih belum kamil. Oh, Iya. tapi kalau udah kamil mungkin Kalau udah kamil silahkan untuk menikah. Karena oh, separuh iman kalian itu berada di si wanita. di si wanita. Bung Sukro ini nikahnya mau nunggu kamil dulu. Insya Allah. Insya Allah nunggu kamil Saya ya. nunggu kamil dulu insya Allah. Kira-kira berapa tahun? 1 tahun, 2 tahun? Ya mungkin 1 tahun, 2 tahun, 2 tahun. 2 tahun ya mungkin ya. 1 tahun, 2 tahun mungkin. Semoga dipercepat mungkin ya. Amin. Karena sulit untuk itu. Oh, mungkin calonnya udah ada Bung Sukro. Calonnya belum ada. Belum ada Ya, juga. Oh, nanti makanya penonton yang mau sama Bung Sukron mungkin bisa jadi. langsung DM di Sukron Zulfikor ya. Apalagi yang bercadar-cadar itu ya. Berarti pengen yang bercadar Bung Sukron. Ah, Pengen yang bercadar. takut timbul fitnah. Oh, Meskipun bercadar, kalau ada timbul fitnah maka itu tidak baik. kok bisa timbul fitnah gimana? Ya, takutnya nanti ada kina. Ada gigil. Takutnya seperti itu, takut timbul fitnah. Iya iya. Makanya tidak baik. Makanya ulama itu berbeda pendapat dalam Bercadar. cadar. Oh, Ada yang mengatakan wajib, ada yang tidak wajib, ada yang boleh, ada yang nggak boleh ya. banyak seperti itu. Bung Sukron lebih milih yang boleh. Saya milih boleh. Oh, Asalkan saya itu tahu. lengkap ya. Masih lengkap semua berarti ya. Itu seperti film itu, ayat-ayat cinta. Iya. Buka cadar Pernah Malaysia. pernah nonton film Ayah Cinta juga berarti Bu Sukron. Mungkin pas di pondok nontonnya. Iya. Pas di pondok. Haji Oh, Pondok itu nonton bareng. nonton Ayah Cinta. Kalau ketika cinta bertasbih Sudah. nonton juga. Saya itu sudah pernah baca. Saya sebelum masuk tahfidz itu pernah, anggaplah saya suka buku. Oh, oke. Biasa saya suka buku novel-novel seperti itu.
Ada yang saya suka itu Habibur Rahman Al-Sirazi lah. Al-Sirazi ya. Ada yang saya sampai beli Cinta Suci Zahrana, ayat-ayat cinta, api tauhid. Oh, iya. Yang saya pernah baca itu tiga hari saya itu tidak selesai. Itu bukan itu Terelie. Terelie ya. Kan? Judulnya itu Bulan Tenggelam di Wajahmu. Bulan tenggelam di wajah, Masya Allah. Saya itu baca 3 hari 3 malam. Nggak Karena selesai. tebal. Nah, tebalnya. Berapa halaman? 200 halaman. Lebih sekitaran berapa? 500. Wih. Maklum nggak sampai 3 hari nggak apa ya nggak tuntas semuanya ya. Ya soalnya masih sekolah, masih Oh, iya. sekolah, masih ada kegiatan seperti itu. Oh, oke Ada oke. 3 hari 3 malam. Berarti memang memusukkan ini berarti memang buat teman-teman ya sarannya kalau memang mau fokus mau apa ya kalau mau fokus di bidang tahfidz ya berarti memang harus persiapkan diri dulu berarti ya. Harus persiapkan diri mentalnya Mentalnya. mental, siapkan diri istiqomah. Oh, Jangan buat seru-seruan lah. Jangan buat bangga-banggaan. kadang kan memang buat pamer, Nah, saya masuk pamer. tahfidz gitu loh. Karena sekarang kan kebanyakan seperti itu. Sekarang itu masuk tahfidz itu dibuat bangga. Oh saya masuk tahfidz hafal Quran. Oh, Bangga. begini loh. Iya dibuat bangga. Padahal belum kamil. Seperti itu kan sebenarnya tidak boleh. Sebelumnya kan saya pernah katakan. Iya. Pujian bagi santri itu adalah racun yang mematikan. Oh. Kan seperti itu. Nah, kita tidak bisa membuat pujian itu untuk introspeksi diri, maka itu menjadi racun yang mematikan kita. Oh iya. Mungkin suaranya yang ada di luar ya teman-teman mungkin dikurangi mungkin. Oh, Gak enak mungkin kedengeran dari ke sini mungkin gitu loh. Berarti memang parasit. berarti pujiannya bagi santri itu racun yang membunuh berarti ya Bung Racun Sukron. yang membunuh. Oh. Makanya jangan terlalu memuji. Baik itu dalam santri itu hebat dalam segi apa, jangan terlalu memuji. Oh. Oke, Bung Sukron. Takutnya pujian itu tidak dijadikan introspeksi diri, Introspeksi diri ya. tapi dijadikan untuk membanggakan diri. Oke, bagus. Kenapa? Ini katanya bagus banget ini. Pujian jangan dijadikan Membanggakan diri, Oh, tapi iya. buatlah introspeksi diri. Introspeksi diri ya, berarti jangan digunakan untuk membanggakan diri berarti ya. Oke. Thank you Bu Sukron mungkin malam ini podcastnya ya. Thank you udah hadir ke sini mungkin sudah 22 menit ya. Terima kasih banyak telah hadir ke sini mungkin. Ya, saya ucapkan juga terima kasih karena sudah mengundang saya. Oh. Meskipun pematerinya agak terlalu wah. Enggak, ini kayak udah mantan sharing pengalaman kan buat penonton biar tahu takut penonton nanti mau masuk tahfidz gitu loh. Memang persiapkan dulu kan mentalnya ya kan istiqomah dulu ya kan. Oke. Mungkin sekian buat Bung Sukron ya. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bung Sukron.